Selamat pagi, hari ini kita akan mempelajari teknik integrasi, yaitu dari buku Purcell subbab 71 sampai 73. Sebelumnya kita sudah masuk ke analisis Fourier, namun kita temukan bahwa teknik integrasi yang digunakan untuk menghitung koefisien deret Fourier memerlukan teknik integrasi yang lumayan canggih dan mungkin belum disampaikan di matematika dasar. Jadi akan diberikan review sekarang sebelum melanjutkan ke analisis Fourier selanjutnya. Outline-nya akan dibagi 3. Yang pertama aturan integrasi dasar, yang kedua integrasi bagian demi bagian atau integration by parts, terus yang ketiga integral trigonometri tetapi hanya diambil satu rumus saja. Ini untuk mengingatkan kembali. Jadi kita bisa punya integral dari konstanta, lalu kita bisa punya integral dari variabelnya dipangkatkan. Jika dia R-nya pangkatnya adalah -1, jadi ini integral dari 1/u du. Maka hasilnya adalah ln, dan di dalam ln harus ditulis mutlak untuk menjamin ln-nya terdefinisi. Lalu untuk selain itu, pakai rumus ini yang semuanya biasanya sudah kenal. Dan kita juga bisa menemukan integral eksponensial. Dia diintegralkan tetap. Yang ini mungkin lebih jarang, dia eksponensial tetapi bukan E. Jika bukan E, maka diintegralkan tetap juga tapi harus dibagi ln A. Lalu yang kita sudah kenal juga, sin jika diintegralkan menjadi minus cos, dan cos jika diintegralkan menjadi sin. Lalu ada secant kuadrat diintegralkan menjadi tan, kosekant kuadrat diintegralkan menjadi minus cot. Lalu ini belum tentu muncul nanti di perhitungan deret Fourier, tapi saya ingatkan lagi, kalau integral tan U itu adalah minus ln cos U, integral kotangan U adalah ln dari sin U, sin hiperbolik diintegralkan menjadi cos hiperbolik, dan cos hiperbolik diintegralkan menjadi sin hiperbolik. Nah, ini untuk substitusi. Jadi, kita bisa mensubstitusi jika polinomnya itu di dalamnya masih polinom, misalnya sin ax plus b gitu. Fungsinya di dalamnya masih bentuknya fungsi. Jadi ini fungsi sendiri f, di dalamnya masih ada fungsi lagi. Jika terjadi seperti ini, biasanya kita substitusikan yang dalam ini menjadi u. Nah, tetapi jika u sama dengan gx, jangan lupa bahwa du nanti adalah sama dengan g aksen x dx. Jadi kita butuh g aksen x dx di sini. Tetapi untuk kasus di mana u-nya masih linier yaitu ax plus b, maka du-nya a dx. Jadi kita bisa pindahkan a-nya jadi 1/a du dx. Jadi misal kita ingin menghitung integral dari sin ax plus b, maka kita bisa ganti ini jadi sin u, dx-nya tadi adalah du dibagi a-nya bisa keluar. Jadi ini tinggal 1/a dari min cos u. Lalu tadi saya tulis di sini aja.
kita bisa ganti lagi U-nya menjadi, ini minusnya keluar, cos dari AX plus B. Oke. Ini contohnya dari, ini sudah dikerjakan sebelumnya di deret Fourier. Jadi diberikan dia merupakan fungsi yang seperti ini dan periodenya masih 2pi, belum 2L. Jadi rumus A0 dimasukkan langsung pi dari integral min pi sampai pi fx dx. Lalu di sini kita menemukan integral dari konstanta dan kita gunakan rumus yang sebelumnya yang ada di sini. Rumus yang di integral standar, kita bisa pakai integral dari koefisien adalah koefisien dikalikan dengan variabelnya, yaitu di sini x. Jadi tinggal dimasukkan nanti, dimasukkan ke x-nya 0 dikurangi saat dimasukkan x-nya min pi. Hati-hati plus minus di sini. Di sini depannya min k. X-nya diganti 0 minus pi. Jadi minusnya ada banyak. Nanti saat dibuka ini menjadi minus kpi. Karena minus kali minus kali minus. Yang di sini plus kpi. Akibatnya hasilnya 0. Ini untuk contoh yang AN dan dia dikasih cos. Tetapi karena depannya masih konstanta, K-nya bisa keluar. Bisa dikeluarkan di sini. Lalu dalamnya tinggal cos nx. Dan kita bisa misalkan tadi U-nya adalah nx sehingga du-nya adalah ndx. Akibatnya kalau dx doang dia du per n. Jadi saat kita integralkan dia ada per n-nya. Jadi cos nx diintegralkan menjadi sin nx. Dan dibagi dengan n. Karena pemisalan nx sama dengan u. Selanjutnya kita masukkan 0 dan min pi. Dan kita tahu bahwa sin dari 0 adalah 0. Sin dari kelipatan pi itu 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Jadi hasilnya 0. Nah, ini contoh yang lain, dia didefinisikan fungsinya seperti ini. Dia cuma ada nilainya di min 1 sampai 1. Jadi, meskipun di rumus kita dari semuanya, dari min L sampai L, ini periodenya sudah 2L. Dia dari min 2 sampai 2, tetapi karena yang ada nilainya cuma min 1 sampai 1, jadi waktu disama dengankan dia tinggal nilai di sini. Dan untuk periode 2L di dalamnya bukan cos nx saja, tapi ada cos npx per 2. Dan ini bisa kita pandang sebagai np per 2 kali x. Jadi ini konstanta. Lalu selanjutnya di sini k-nya keluar dulu. Dan di dalamnya kita pakai substitusi, U-nya itu NP per 2X. Jadi DU-nya nanti harus dibagi dengan NP per 2, jadi 2 dikalikan dengan sebaliknya 2 per NP dx. Makanya di sini ada 2 per NP. Lalu cos dari U, integralnya cuma sin dari U. Integral yang kita lakukan semuanya integral yang definite, jadi kita selalu punya batas. Di sini batasnya adalah min 1 dan 1. Lalu kita masukkan saat x-nya 1 dia sin np per 2, saat
N-nya min 1 dia sin min NP per 2. Sin dari minus X adalah min sin X, karena sin adalah fungsi ganjil. Jadi yang sebelah sini ini jadi plus sin NX. Jadi dia jadi 2 kali. Jadi 2K per NP sin NP per 2. Sin NP per NP per 2. Oke. Nah, contoh 1 dan 2 tadi belum selesai, kita harus masih mencari BN. Jadi kita silakan dikerjakan lagi tanpa melihat slide pertemuan sebelumnya untuk latihan contoh 1 dan 2 hingga deret foyanya selesai. Karena setelah ditemukan ini belum selesai, ini kita masih harus lihat nilainya di N1, N2, N3, dan seterusnya. Jadi kita harus mengamati dalam sinnya ini. Dia ada NP per 2 itu berarti kelipatan dari Pi per 2. Kita lihat saat N-nya 1 berarti dia Pi per 2. Sin-nya berarti 1. Lalu kita lihat saat N-nya 2 dia Pi jadi dia 0. Jadi nanti pada akhirnya untuk yang genap-genap, untuk N yang genap akan jadi 0. Untuk N yang ganjil, tergantung juga kalau N-nya 3, dia jadi 3 Pi per 2, itu sin-nya min 1. Jadi kadang-kadang harus dilihat pola semuanya, tidak langsung jika genap dia 0, jika ganjil dia 1, tapi kadang-kadang seperti yang ini dia genapnya 0, tapi ganjilnya kadang-kadang 1, kadang-kadang min 1. Silakan dilanjutkan. Untuk tugas kelompoknya 1 soal saja dari 7.1, dipilih 3 soal dari 5 soal, masing-masing kelompok hanya mengerjakan 1. Kita masuk ke bagian kedua, integrasi bagian demi bagian. Nah, yang sekarang, meskipun kita butuhnya itu sebenarnya yang definite integral, yaitu ini, integral U dV sama dengan UV min integral V du, tetapi biasanya lebih mudah saat perhitungan kita cuekin dulu A dan B-nya. Kita cuekin dulu batasnya. Jadi untuk yang tadi kita bisa langsung eksekusi. Misalnya yang ini, kita bisa langsung memasukkan, ini tidak pernah hilang ya batasnya, karena dia lumayan simple, tetapi kalau sudah masuk di sini, kita bisa pusing. Contohnya begini. Di sini masih belum ada. Jadi saat kita misalkan U, misalnya dia U-nya adalah seperti tadi AX plus B. Nah, misalnya integralnya saat dia dalam bentuk X, dia A sampai B Fx dx. AX plus B. Seperti ini misalnya. Kita misalkan U-nya AX plus B, di mana saat dia dx, batasnya adalah A sampai B. Tetapi saat kita sudah bikin, ini kita misalnya mau ubah menjadi U dx, U du. Nah, batasnya akan berubah juga saat X-nya adalah A. Saat X-nya adalah A, maka U-nya adalah A kuadrat plus B. Dan saat X-nya adalah B, dia menjadi AB plus B. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini DU-nya. Nah, jadi kenapa saya suka membiarkan kosong dulu integralnya? Karena saat kita ganti menjadi substitusi menjadi U
U dan V untuk X. Jadi X diganti menjadi UX dan VX. Nanti harusnya batasnya juga berubah dan itu akan pusing saat pengerjaan. Jadi sebaiknya saat menghitung sampai integralnya hilang, dibiarkan saja integralnya kosong. Baru saat nanti integralnya hilang semuanya dalam bentuk X lagi, baru dimasukkan batas-batasnya. Untuk contoh ini masih yang kosong. Jadi yang dipilih ada di sini ada X cos X dx akan diubah menjadi U dv. Nah, U-nya bisa dipilih antara X dan cos X. Tetapi ini kan nanti akan menjadi UV min integral V du. Jadi U-nya akan diturunkan, V-nya, dv-nya akan diintegralkan. Jadi biasanya kita pilih U yang gampang diturunkan dan dv yang gampang diintegralkan. Nah, di sini dipilihnya U sama dengan X, turunannya gampang, du sama dengan dx. Dan di sini dv-nya sama dengan cos X. Kenapa yang trigonometri biasanya dipilih menjadi dv? Karena dia gampang, jadi dia muter saja. Cos diintegralkan nanti menjadi sin diintegralkan jadi min cos diintegralkan menjadi min sin diintegralkan kembali lagi ke cos. Jadi biasanya kalau trigonometri dia dipilih menjadi dv. Lalu dengan rumus integral bagian demi bagian ini, kita punya integral U dv sama dengan UV min integral V du. UV berarti X dikali sin X. Integral V du berarti V-nya ini sin X, du-nya dx. Jadi tinggal sin X dx. Yang ini jadi X sin X, lalu integral dari sin menjadi min cos X. Lalu ada minus di sini jadi plus. Ini hasilnya. Kalau kosong jangan lupa ada C-nya. Nah, ini saat kita pilih terbalik. Jadi kita pilihnya U-nya yang cos dan dv-nya yang X dx. Nanti diintegralkan ini malah semakin besar jadi X kuadrat per 2. Lalu cos kalau diturunkan menjadi min sin, akibatnya UV-nya seperti ini dan yang sebelah sini ini yang biasanya bermasalah, dia malah menjadi semakin rumit. Jadi ini merupakan pemilihan yang kurang tepat. Jadi sekali lagi U-nya dipilih yang diturunkan, dv-nya dipilih yang mudah untuk diintegralkan. Sekarang ini contoh di mana integration by parts ini harus dilakukan lebih dari sekali. Misalnya dia integral dari X kuadrat sin X dx. Seperti tadi kita pilih trigonometri yang menjadi dv. U-nya X kuadrat diturunkan menjadi 2X dx. Jadi di sini masih ada X-nya. Lalu untuk yang X cos X, kita lakukan integration by parts lagi. Kita buat lagi U-nya X, du-nya dx seperti tadi, dan dv-nya cos X, dx, nggak cukup. dv-nya cos X dx, V-nya sin X. Jadi yang sebelah kanan nanti hasilnya 2 kali UV X sin X min V du, integral sin X dx. Dan sin X ini nanti diintegralkan menjadi min cos. Jadi di dalamnya ini X sin X ditambah min cos jadi cos dan ada C-nya. Ini C sama K ini hanya variabel saja. Kalau kalian tetap menulis di sebelah sini bla 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 plus C juga tidak apa-apa.
Meskipun jadinya 2 kali C, tapi yang penting dia konstanta saja. Silahkan hitung sendiri, nih E pangkat X sin X. Nah, ini contoh yang ada di Fourier. Dia merupakan gabungan penjumlahan dua buah fungsi F1 dan F2, F1-nya X dan F2-nya Pi. Kita hanya melihat F1 di sini, F2-nya nanti kalian hitung sendiri. Dan F1-nya ganjil, maka AN-nya otomatis 0 semua, dan BN-nya menjadi seperti ini. Jadi dia hanya simplifikasi ganjil. Ini keluar X sin NX. Jadi kita waktu berhitungan kita cuekin dulu 0 sampai pi-nya. Kita bikin U-nya X dan dV-nya sin NX dx. Turunan du adalah dx dan integral dari dv yaitu v. Dia minus cos nx dan dibagi n karena ada n-nya. Jadi dia penggabungan antara integration by parts sekaligus substitution. Lalu kita lanjutkan, masukkan ke rumus. Ini adalah U kali V, yang ini VDU. Lalu ini N-nya keluar. Selanjutnya ini diintegralkan lagi menjadi sin NX tetapi dibagi lagi dengan N. Nah, jadi perhitungannya integralnya kosongan, tidak ada batasnya. Lalu ini semuanya sudah masuk, maksudnya integralnya semuanya sudah keluar, sudah habis, tinggal X saja. Jadi kita bisa masukkan batasnya sekarang. BN tadi dari 0 sampai pi, jadi hasil barusan kita tambahkan ada batas antara 0 sampai pi. Kita masukkan saat X-nya pi, dikurangi saat X-nya 0, lalu yang sebelah kanan juga saat pi dan saat 0. Nah, di sini cos dari NP untuk yang sebelah ini pasti 0 karena dikalikan dengan 0 ya. Lalu yang di sebelah sini sin dari 0 juga 0. Yang sebelah sini sin kelipatan dari pi juga 0. Jadi dia sisanya tinggal ini. Min 2 per n, ini pi-nya dicoret. Min 2 per n cos np. Nah, sekarang kita tinggal lihat nilai dari cos kelipatan pi. Kelipatan pi cosnya bisa min 1, bisa 1, tergantung n-nya. Saat n-nya ganjil dia min 1, saat n-nya genap dia 1. Jadi ini nanti hanya ada nilainya saat n-nya ganjil. Silahkan lanjutkan untuk deret Fourier keseluruhannya. Yang ini ada 2 soal. Yang pertama ada 4 soal di sini, yang kedua juga ada 4 soal di sini. Silahkan pilih 3 dan 3. Masing-masing soal mengerjakan 1 dari yang A dan 1 dari yang B. Terakhir ini integral trigonometri ada banyak tipe, tetapi yang kita pakai di deret Fourier kemungkinan besar cuma ini saja. Jadi dia dibagi 3, sin dan cos, sin dan sin, serta cos dan cos. Ini bisa dibolak-balik ya. Misalnya ini saya bisa balik menjadi cos nx sin mx. Oh, jangan. Kalau yang di sini tidak bisa karena dia depannya harus yang sin, belakangnya harus yang cos. Yang bisa dibalik yang sebelah sini. Ini bisa saya balik, saya menulisnya menjadi sin nx sin mx. Nah, di sini bakalan sama karena m plus n sama dengan n plus m. Ini sama saja kalau n plus m. Nah, tetapi di sini kan ada n min m. Kalau saya menuliskannya seperti ini, n min m. Tetapi karena cos adalah fungsi genap, jadi cos dari n min m
itu sama saja dengan cos minusnya, kebalikannya, M min N. Jadi yang nomor 2 dan 3 dibolak-balik sama saja. Urutannya tidak masalah. Yang urutannya masalah adalah yang pertama, yang depan harus yang sin dulu. Baru belakangnya cos agar bisa memakai rumus yang ini. Oke. Sekarang kita ingin menghitung integral dari min pi sampai pi sin mx sin nx. Berarti dia memakai rumus yang kedua. Tunjukkan bahwa dia 0 jika m tidak sama dengan n dan pi jika m sama dengan n. Kita bagi kasus yang pertama m tidak sama dengan n. Jika m tidak sama dengan n, maka kita bisa menghitung integral ini. Karena integral ini membutuhkan, ini m min n harusnya. Saat m tidak sama dengan n, jadi m min n tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa menghitung dari sini ke sini. Karena ada seper m per n. Seper m min n. Jadi ini masih masuk rumus yang barusan, yang untuk baris ini. Yang baris yang kedua kita integralkan langsung. Untuk yang integral trigonometri ini kita bisa langsung mengeksekusi batasnya, jadi tidak harus menghitung kosongan dulu. Kita masukkan saja pi sama min pi. Dan di sini ada sin. Saat dimasukkan x-nya pi ataupun min pi, maka ini adalah sin kelipatan pi, dan sin kelipatan pi itu 0. Jadi bakalan hasilnya 0. Lalu saat m sama dengan n, sebelah kanannya, sebelah ini cos dari m min nx menjadi cos 0. Cos 0 itu 1. Dan yang sebelah kiri menjadi 2m. Karena m sama dengan n. Jadi ini hasilnya. Integral dari konstanta adalah konstanta dikalikan x. Dan ini integral dari cos adalah sin dibagi dari konstanta di dalamnya, yaitu 1/2m. Tinggal dimasukkan. Di sini sin lagi, sin kelipatan pi adalah 0. Jadi sisanya tinggal yang ini. Jadi dia tinggal min setengah. Min x berarti min pi dikurangi min pi. Jadi dia min 2pi, 2-nya bisa dicoret, minusnya habis, jadi dia tinggal pi. Jadi terbukti tadi. Nah, lalu ini mirip dengan yang ada di Fourier, sin mpx per L, sin npx per L. Di sini kita melihat konstanta sebarang A gitu. Jadi ini integral min L sampai L sin AX sin tunggu. Jadi seolah-olah dia cuma AX untuk tidak bingung, sin AX sin BX DX. Jadi karena dia DX, semua yang tidak ada X-nya, yang rumit-rumit ini, MP dan NP ini bisa kita lihat sebagai suatu konstanta. Itu untuk cara memandangnya. Tetapi kita butuh M sama N-nya. Jadi yang kita misalkan cuma Px per L-nya. Px per L ini kita misalkan sebagai U. Nah, ini contoh yang penggunaan dia memakai integral kosongan dulu. Malah pusing. Karena nanti dx-nya adalah, ini du ya maksudnya. du-nya adalah pi dx per L, jadi sebelah kita butuh pi dx per L di sini untuk mengeluarkan du. Jadi karena di dalam dikalikan dengan pi per L, di depan harus dikalikan dengan L per pi. Agar L per pi kali pi per L itu 1.
karena sebenarnya kita tidak punya apa-apa di sini, kita punya 1 saja. Jadi harus dikalikan dengan 1. Lalu dimasukkan rumus di sini, tetapi memakai U. Selanjutnya hasilnya kita pisahkan seperti contoh sebelumnya, saat M sama dengan N dan saat M tidak sama dengan N. Lalu ini hasilnya masih pakai U, kita ganti nanti substitusikan U dengan Pi X per L, hasilnya seperti ini. Baru setelah keluar hasilnya ini, kita masukkan batasnya, min L sampai L. Nah, di sini saat kita masukkan X-nya dengan L, L-nya bakalan kecoret, jadi dia sin M plus N dari Pi, kelipatan Pi yaitu 0. Saat dimasukkan X-nya adalah min L, juga kecoret, jadi dia sin dari kelipatan Pi juga, dia jadi 0. Jadi yang atas dia akan menjadi 0. Nah, yang bawah, dia sebelah sininya akan 0 juga karena sin dari kelipatan Pi, sisanya tinggal ini. Sisanya tinggal min Pi per L dari min L per L. Jadi dia min Pi per L dikali L dikurangi min Pi per L dikalikan min L. Minusnya ada banyak, hati-hati. L-nya dicoret, L-nya dicoret. Akibatnya hasilnya adalah min 2Pi. Jadi lebih rumit jika kita malah menghitungnya kosongan dulu. Hasilnya ini. Lebih cepat kalau kita langsung masukkan ke integral yang definite. Jadi yang tadi kita tetap, ini du, U-nya adalah Px per L, du-nya Pi dx per L. Lalu kita harus mengganti ini, karena kita sekarang pakainya du. Du berarti batasnya juga pakai batas U. Masukkan saat X-nya min L, X-nya di sini min L, U-nya adalah min Pi. Jadi batasnya yang U adalah min Pi sebelah bawah. Dan saat X-nya L, dimasukkan U-nya adalah Pi. Jadi untuk perhitungan U-nya, dia min Pi sampai Pi. Kebetulan ini persis dengan contoh sebelumnya, dan dia nilainya adalah yang di dalam sini, 0 jika M tidak sama dengan N, dan Pi jika M sama dengan N. Jadi kita bisa tinggal masukkan, ini ada pernya. Akibatnya hasilnya sama. Sama dengan perhitungan kita yang rumit ini. Jadi yang ini lebih mudah. Jadi ada 3 macam tadi, integral by substitution, by parts, sama trigonometri. Yang trigonometri lebih mudah jika kita langsung menghitung di batasnya. Yang by parts lebih mudah jika kita menghitung integralnya kosong dulu, baru setelah integralnya hilang kita masukkan nilai X, batas-batasnya. Untuk substitution itu bisa pilihan, bisa lebih mudah yang kosongan dulu atau bisa lebih mudah yang dimasukkan langsung. Nah, ini contoh penggunaan barusan yang integration dari trigonometri di penyearah gelombang deret Fourier sebelumnya. Jadi di sini AN-nya adalah ini rumusnya. Silakan dihitung dengan integrasi yang barusan. Jadi dia ada omega T, N omega T. Ini berarti M-nya 1 dan N-nya N sendiri. Lalu U-nya adalah omega T. Jadi dia sekaligus trigonometri sekaligus substitusi. Du-nya omega dt. E-nya bisa keluar ke sini. Karena dia konstan. Silakan dilanjutkan tanpa melihat perhitungan dari buku untuk latihan. Tugas kelompoknya dari sini 1 soal juga. Dari 5 soal silakan pilih 3 soal.